for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Mariani dengan NPM 24610170 dari program studi S1 Manajemen kelas D.
bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Selanjutnya, fungsi non-linear adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya lebih dari satu. Rumusnya yaitu y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Aplikasi fungsi non-linear dalam ekonomi yaitu bila diketahui fungsi permintaannya qd sama dengan minus 7 plus p kuadrat dan penawarannya qs sama dengan 25 minus p kuadrat. Maka untuk menghitung jumlah barang dalam keseimbangan pasar yaitu qd sama dengan qs. Qd-nya yaitu minus 7 plus p kuadrat dan qs-nya 25 minus p kuadrat. 2p kuadrat didapatkan dari p kuadrat, baik itu dari qd dan qs. Sedangkan 32 didapatkan dari 25 ditambah 7. Terus hasil kemudian p kuadrat sama dengan 16. 16 ini didapatkan dari 32 dibagi 2. Dan p sama dengan 4. 4 didapatkan dari akar 16. Kemudian selanjutnya qs sama dengan 25 minus p kuadrat. qs sama dengan 25. P-nya adalah 4 di dalam kurungin dan dipangkatin oleh 2. qs sama dengan 25 dikali 16. qs sama dengan 9. Jadi untuk jumlah barang dalam keseimbangan adalah 9. Kemudian materi selanjutnya adalah diferensial pada elastisitas. Terdapat beberapa kaidah diferensial, yaitu yang pertama adalah kaidah konstan, rumusnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua kaidah fungsi linier, rumusnya yaitu itu. Kaidah fungsi pangkat itu rumusnya sebagai berikut. Ketiga, kemudian yang keempat kaidah penjumlahan dan pengurangan, rumusnya di bawahnya. Selanjutnya adalah kaidah fungsi perkalian, rumusnya sebagai berikut juga. Kemudian yang terakhir kaidah fungsi hasil bagi, rumusnya sebagai berikut. Diferensial, elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan qd sama dengan fp, maka elastisitasnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, materi terakhir adalah integral. Terdapat dua jenis integral, yaitu yang pertama integral tertentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dan fungsinya diketahui. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti mencari integral atau turunan f-nya yaitu fx. Keterangan rumus yaitu sebagai berikut. Ini bentuk umum integral dari fx adalah rumusnya sebagai berikut ya. Kemudian jika prosesnya dibalik, yaitu fungsi turunan fx diintegralkan, maka rumusnya sebagai berikut juga. Keterangannya yaitu k adalah konstanta yang nilainya tidak tentu. Dalam rumus ini, tanda integral fx dx adalah diferensial dari fx. Fx disebut integran, dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. Kemudian yang kedua, integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.